لكم نصيحة. كان بعض المشايخ في السنين والعقود الماضية يرون أن الأفضل أن يعني نسكت لجمع الشمل. الحقيقة أنما كلما سكتنا يتفرق الشمل، لأن الفتنة تزيد وتتسع، والقتل الآن في سوريا وفي العراق أساسه كله فكر الوهابي، وكله فكر الوهابي، كل هذا فكر محمد بن عبد الوهاب. فكلما سكتنا نحن انتشروا هم، فالفرقة تزداد ولا تضيق. فلا بد من بيان هذه الحقائق. أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية، والوهابية ليسوا من أهل السنة والجماعة بكل صراحة كده. والوهابية ليسوا من أهل السنة والجماعة بكل صراحة كده. واضح يا شباب؟ وليسوا أيضا كفارا، وليسوا أيضا كفارا، لكن نراهم على خطأ وندعوهم إلى الصواب. واضح؟ Apa itu Wahabi, Ustaz? Wahabi ini dulu ada lahir tahun 661, namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu dia punya pikiran tauhid dibagi-bagi, itu dari dia. Nah, lalu dia aliran-aliran dia ini dipakai oleh Muhammad bin Wahab. Muhammad bin Wahab ini dalam kitab Sawa'iqul Ilahiyah fi Raddi al-Wahabiyah, Al-I'tirafatul Jasus al-Inglizi, itu di dalam kitab itu disebutkan Muhammad bin Wahab begini: orang kafir ini ingin merusak agama ini dengan menciptakan aliran baru, maka diciptakanlah aliran radikal. Nah, penggeraknya itu Mr. Hamper yang mengaku sebagai Syekh Muhammad Al-Majmu'i, dialah guru Muhammad bin Wahab. Kemudian aliran Wahdatul Wujud, ya diciptakan juga oleh orang kafir ini tadi, yang digerakkan kalau di Asia itu Dr. Sunat Hokranya, yang sampai ke Aceh juga. Kemudian ditinggalkan di Amerika untuk menjadi pusat jil. Maka Mr. Hamper ini adalah gurunya Muhammad bin Wahab yang disebut Wahabi tersebut. Sebelum Rasulullah wafat, Rasul pernah berdoa berkata begini: Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkatilah kami, Syam kami dan Yaman kami. Maka sahabat yang dari Najat berkata, wa fi Najdina ya Rasulullah, doakan Najat kami, doakan Najat kami. Wa fi Najdina ya Rasulullah, doakan Najat kami. Kata Nabi, tidak. Nah, sahabat bilang lagi, Nabi bilang di Syam dan di Yaman. Kata sahabat, wa fi Najdina, Najat ya Rasul, tidak di Syam dan di Yaman. Najat ya Rasul, Syam dan Yaman. Kenapa? Karena di Najat itu, Saudi Arabia, di Riyadh sekarang, ada goncangan, fitnah dan muncul tanduk setan. Jadi di Najat akan ada fitnah, goncangan dan muncul tanduk setan. Dan ini ciri khas dakwahnya Wahabi. Pertama, memfitnah antar ulama. Yang kedua, menggoncang. Cara dia menggoncang, masuk dia ke masjid. Gak usah banyak-banyak Wahabi ini, 2 orang aja dia masuk ke masjid. Nah, itu nanti gak lama kemudian keadaan masjid itu udah mulai goncang. Kenapa? Nanti dia punya hubungan dengan orang luar, masukkannya belutin Wahabi ke dalam itu, tanpa kita tahu udah ada di sana. Kemudian nanti ketika dia duduk bertiga, ada orang kita di situ berdua, dia ngomong sama kawannya gini, di sini ada orang kita, saya Wahabi, ini Wahabi, yang mau saya jebak ini. Bang, itu wirid itu dicontohkan nggak di zaman Nabi? Oh enggak, kami dah sepakat, maksudnya dengarkan kemari gitu. Itulah cara menggoncang dan sebagainya. Maka dakwahnya 3 macam Wahabi ini: menggoncang, ya, memfitnah. Nah, cuman enak dakwahnya, enaknya gampang diikut karena sifatnya mengurangi. Ada bapak-bapak dulu nggak ibadah, sekarang udah tobat. Begitu tobat ngapal kunut, kan payah ngapal kunut, udah tua. Jumpa Wahabi, ngapain tuh? Ini kunut ku hafal payah kali. Kunut bid'ah, katanya, kan cocok.
Tuh pakai payung mau kemana? Ini wirid, ini hujan, ini wirid bid'ah, kan cocok. Nah, jadi di Najat itu akan ada goncangan fitnah dan muncul tanduk setan. Itu hadis sahih. Pertama, pertanyaannya adalah, nah mereka nggak mau mengakui Muhammad bin Wahab. Oke, kalau nggak mau mengakui Muhammad bin Wahab, tanya gantinya siapa? Umpamanya begini, ada talam, tinggal satu potong kue di atas talam ini, ya, yang ada cuma dia. Begitu saya pergi ke kamar mandi, balik nggak ada lagi, dia nggak ngaku. Jadi kalau bukan dia siapa? Kalau bukan Muhammad bin Wahab siapa? Siapa faktanya memfitnah, menggoncang dan sebagainya? Begitu. Nah, banyak ini permasalahannya. Dan Nabi pernah berkata, nah ketika perang Taif dan Hunain baru selesai, harta ghanimah itu banyak, melimpah ruah. Nah, Nabi entah menguji atau tidak, kita juga nggak ngerti. Sahabat-sahabat senior nggak dikasih harta ghanimah. Sahabat yang baru masuk Islam walaupun kaya dapat harta rampasan perang. Nah, pertanyaannya, jadi ada seorang ini namanya Zulkhuwaisirah, itu biang keroknya itu di zaman Nabi. Begitu melihat cara Nabi membaginya begini, dia bangun marah kepada Nabi. Dia bilang, Muhammad, berlaku adillah engkau. Nabi berdiri dan berkata, siapa lagi yang adil di dunia ini kalau aku nggak adil? Nah, kata sahabat, biar ku penggal batang lehernya, enggak usah. Maka dia ini tadi pergi. Ketika dia pergi, Nabi berkata, nanti dari keturunannya kelak akan muncul orang yang berpakaian Islam, ngomong Islam, tapi kerjanya mengkritik Islam. Ya. Nah, inilah ini Wahabi-Wahabi. Nah, jadi kita lihat Wahabi ini cocok nggak dengan Quran surat Ar-Rum ayat 30? Allah mengatakan fa'aqim wajhaka lid-din, luruskan wajahmu kepada agama Allah. Tetaplah kalian fitrah sebagaimana lahir kalian dulu fitrah, dengan kembali bertobat mendirikan sholat, jangan musyrik. Wahabi kalau kita tanya musyrik itu katanya bakar menyan kan gitu. Ternyata di ayat 32 Allah bilang bukan begitu. Jangan musyrik. Di ayat 32 dijelaskan yang mana yang musyrik itu orang yang berkelompok-kelompok dalam agama. Setiap agama itu, setiap kelompok membanggakan kelompoknya. Pertanyaannya adalah yang paling bangga dalam kelompok itu Wahabi apa kita? Wahabi. Nah, jadi banyak kalau mau diusut permasalahannya. Nah, Wahabi ini terbagi-bagi dia. Yang mana Wahabi itu? Kalau dia berasaskan kepada Muhammad bin Abdul Wahab yang di Saudi Arabia, yaitulah Wahabi. Dia ke sana dia. Nah, laknatnya Muhammad bin Wahab itu dia memerangi kaum muslimin. Diperanginya kaum muslimin itu. Atas dasar apa dia memeranginya? Karena tauhid dibagi dua, rububiyah dan uluhiyah. Kita bilang boleh nggak memeranginya? Bacaan Nisa 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh mukmin sengaja, wah balasannya jahannam. Tapi bagaimana mereka? Nah, Syekh Abdullah Al-Zawawi dalam kitab Jurnat Al-Atar, umur 83 tahun disembelih sebagaimana layaknya menyembelih kambing. Oleh karena tidak sama. Nah, ini juga lah ini kadang-kadang ya, yang teroris ini. Nah, ini teroris. Mereka pakai dalil. Nah, makanya udah banyak berdebat sama kiai, kadang ke kiai kalah debat. Nah, debatnya gimana? Ini teroris datang kiai. Kenapa kalian bom? Pak Kiai, ada hadis umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan memerangi manusia hingga manusia itu mengucapkan syahadat
sholat, puasa, zakat, dan haji. Kalau mereka melakukan 5 macam itu, selamatlah dariku darah dan harta mereka. Ini kan hadis sahih ini dalam matan arba'in. Berarti kalau enggak mereka lakukan 5 macam, berarti nyawanya boleh dihabiskan, hartanya boleh diambil. Pertanyaan orang-orang yang teroris ini kepada kiai, hadis ini sahih nggak kiai? Ya kiai bilang sahih, kurang ajar lah kiai bilang nggak sahih. Kalau sahih, kenapa salahkah kami yang menjadi teroris? Di sini kalau nggak siap berdialog. Makanya kalau kita berdialog dengannya, tanya ini an uqatila ini binanya bina apa? Binanya ini bina apa? Qatala pakai alif ya, binanya musyarakah. Qatala artinya bunuh. Qatala artinya perang. Aku diperintahkan memerangi. Berarti saling. Pertanyaannya dalam Islam boleh nggak mendahului? Dilarang. Jadi kenapa bisa terjadi kan begitu? Kenapa bisa terjadi? Nah, kita dilarang mendahului. Caranya bagaimana? Kul, katakan hai orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kau sembah. Kafir, aku tak menyembah apa yang kau sembah. Alasan abang apa? Kata si kafir. Kita argumen. Kata kafir, aku pun tak menyembah apa yang kau sembah. Kita tanya, alasanmu apa? Saling berargumen. Ini genggam tangan, kafir genggam tangan. Begitu mau beradu, tunggu dulu. Allah bilang, lakum dinukum waliyadin. Terus dakwahi, terus dakwahi, terus dakwahi. Begitu didakwahi, kafir terbagi 2. Ada yang harbi, yang mesti diperangi. Ada yang zimmi, yang mesti dilindungi. Quran surat Mumtahanah ayat 8 dan 9 sudah menjelaskan itu. Nah, terhadap kafir harbi ini yang memang mengganggu ketenangan kaum muslimin, barulah berlaku hadis tadi. Aku diperintahkan memerangi manusia dan sebagainya. Nah, nggak boleh main bom terus. Nanti begitu kafir dibom, mati kafir ini, di akhirat ditanya, kafir, kenapa kau mati dalam keadaan kafir? Lu aku dibom kok. Ada dakwah, kau tinggal di kaum muslimin kan? Iya. Ada kau didakwahi? Nggak ada, tiba-tiba dibom. Jadi tanyalah, muslim, kenapa kau bom? Ku suruh dakwah, bukan ngebom. Ya, ada etikanya, ada adabnya, ada aturannya. Inilah gara-gara kesalahan memahami Quran dan hadis. Makanya kita mesti bermazhab. Orang yang tidak bermazhab pasti sesat. Calon sesat enggak pasti sesat. Mana dalilnya? Lihat surah An-Nisa 83. Orang yang menginginkan kebenaran itu dapatnya dari Rasul dan ulil amri. Siapa itu ulil amri itu? Jokowi? Bukan. Ulama, ahlul fiqih wad din. Zaman Nabi udah ada mazhab Pak. Zaman Nabi. Orang yang dekat dengan Nabi langsung bertanya sama Nabi. Orang Yaman yang jauh sama Nabi nggak bertanya sama Nabi, diutus Nabi Mu'az bin Jabal. Orang bertanya kepada Mu'az, apa namanya kalau bukan mazhab? Mari kita mikir. Orang Wahabi menolak mazhab, kami langsung Quran hadis. Gitu katanya. Dia bilang dia ahli hadis. Saya nggak yakin, ahli hadas yakin.